organisasi kesehatan lingkungan kita. Jadi menurut WHO itu kontrasepsi adalah suatu tindakan yang membantu kita sebagai individu atau pasangan untuk mengatur tentang keluarga kita, penundaan kehamilan, mengatur keluarga kehamilan, sama mengatur anak, karena kan disarankan WHO 2 anak itu cukup. Iya. Untuk manfaatnya, yang pertama menunda kehamilan seperti yang dapat saya sampaikan, yang kedua mengatur kehamilan, dan yang ketiga membatasi kehamilan. Nah, di sini ada macam-macam KB alamnya. Yang pertama ada teknik tangkang berkala. Yang kedua ada metode ovulasi Billings atau MEOB. Yang ketiga ada metode kalender, metode amonat laktasi. Kalau kamu itu menggunakan KB-nya, berarti 3 bulan sekali ya? Iya. Kontrasepsi hormonal yang pertama itu adalah pil kombinasi, yaitu estrogen dan progesteron. Terus yang kedua itu adalah kontrasepsi pil progestin. Dan yang ketiga itu ada suntikan, dan yang keempat ada implan. Nah, di samping sini juga ada itu contoh gambar pil. Ini yang pertama pil KB, suntik KB, dan ini implan yang dimasukkan di lowongan. Tidak. Jadi ada manfaat kontrasepsi yang pertama itu ada menunda kehamilan. Nah, untuk pasangan suami istri yang berusia di bawah 20 tahun, kami banyak untuk memudahkan kehamilannya. Setelah itu untuk kontrasepsi yang sesuai itu ada pil. Setelah itu alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDM tadi, dan cara sederhana. Nah, alasannya tuh yang pertama, untuk usia di bawah 20 tahun adalah usia di mana sebaiknya tidak mempunyai anak dulu. Nah, untuk yang kedua, prioritas penggunaan kontrasepsi pil atau yang diminum itu karena peserta masih muda. Nah, untuk yang ketiga, penggunaan kondom kurang menguntungkan karena pasangan masih sering berhubungan seksual. Nah, seperti yang keempat itu ada menggunakan AKDR mini yang belum mempunyai anak dapat dianjurkan terutama pada sektor dengan kontraindikasi terhadap orang. Yang kedua ada mengatur kehamilan. Masa saat istri belum berusia 20-35 tahun adalah yang paling baik untuk melahirkan 2 anak. Nah, dengan jarak kelahiran 3-4 tahun masing-masing anaknya. Dan setelah itu untuk kontrasepsi yang sesuai yaitu ada AKDR tadi dan pil, suntik, serta KB yang disusuk atau implan. Setelah itu alasannya untuk usia 20 tahun sampai 35 tahun untuk usia terbaik untuk mengandung dan melahirkan. Setelah itu segera setelah anak lahir, hingga itu dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi yang dipasang di bagian alat kelamin kita atau bagian itu. Nah, setelah itu ada yang ketiga, sebagai membatasi kehamilan. Saat usia istri di atas 35 tahun dianjurkan untuk mengakhiri kesuburan setelah mempunyai 2 anak. Untuk kontrasepsinya yang sesuai itu ada implan tadi dan AKDR. Setelah itu dan pil juga. Tadi kan ada misi soal sebelum kita menkes. Nah, sekarang misi lagi soal setelah kita menkes. Saya misi lagi. Itu soalnya sama. Cuci tangan. Jadi kesimpulannya, keluarga berencana itu membahas tentang alat kontrasepsi kita untuk mengatur kita terkait kehamilan kita, jarak kehamilan kita, sama batasi anak. Kemudian yang biasa memang paling sering dipakai itu pakai kontrasepsi hormonal, contohnya pil, sama suntikan, dan sama implan. Biasanya sih itu yang paling sering dipakai di sini kan. Kemudian biasanya di umur 20 tahun itu dianjurkan untuk yang hormonal pil sama kemudian yang di atas 30 tahun
apakah ada yang dipertanyakan? Baik, jika tidak ada, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Maaf juga kalau misalkan ada tingkah atau perkataan kita yang kurang berkenan ya Bu. Maaf juga atas molornya waktu tadi ya Bu ya. Mari Bu. Ya.